Selamat malam, saya ucapkan kepada para pendengar yang setia Radio Anugerah Bonapasugit yang senantiasa mendengarkan khotbah Brother Itok Rumbayan yang diudarakan setiap Sabtu malam jam 8. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semuanya dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur sekali lagi bahwa waktu masih diberikan sehingga kita masih bisa mengudara. Dan harapan saya senantiasa kepada para pendengar adalah iman saudara semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan kita, dan Anda senantiasa merindukan, haus dan lapar akan kebenaran firman, lapar untuk mendengarkan firman kebenaran di zaman akhir ini, makanan rohani pada waktunya, dan senantiasa berjalan di dalam terang di zaman akhir ini. Baik, sebelum kita akan melanjutkan akan pembahasan kita, maka saya perlu mengulangi sedikit akan apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, yaitu tentang mengenali zamanmu dan pesannya, yang diambil dari Matius pasal 24, tentang 3 pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas bukit atau gunung Zaitun, dan Tuhan Yesus memberikan jawaban atas ketiga pertanyaan itu. Namun minggu yang lalu kita tidak punya waktu yang cukup banyak untuk menjelaskan tentang jawaban-jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tersebut. Dan kita tahu bahwa seharusnya kita sebagai orang Kristen memiliki sikap yang demikian, di mana kita benar-benar ingin memastikan, sama seperti murid-murid itu, ingin memastikan dan ingin mengetahui rahasia, misteri, apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang setelah mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, atau bagi kita, apa yang bakal terjadi, apa yang sudah dan sedang terjadi di zaman di mana kita hidup, sebagai orang percaya, yang percaya akan kedatangan Kristus yang kedua, dan tentunya yang sedang menantikan kedatangan Dia. Jadi saya percaya bahwa dari 2 kali penyampaian tersebut, maka saudara-saudariku yang terkasih, maka saudara-saudari mulai merenungkan dan mulai memikirkan tentang keberadaan kita sebagai seorang yang mengaku atau mengklaim dirinya sebagai orang percaya atau orang Kristen, pengikut Kristus yang setia. Dan saya percaya bahwa saudara akan memiliki sikap yang sama seperti murid-murid itu. Saudara perlu dan harus mengetahui kita hidup di zaman apa, dan apa makanan rohani atau firman atau ayat-ayat firman mana yang sudah dan sedang digenapkan oleh Tuhan di zaman kita, di mana kita hidup pada saat ini. Maka dengan demikian, sama sebagaimana halnya Yesus memberitahukan, menyingkapkan rahasia firman-Nya hanya kepada murid-muridnya, maka kalau saudara memiliki rasa lapar dan haus akan kebenarannya, maka Roh Kudus, pribadi Kristus sendiri, akan menyatakan dan menyingkapkan rahasia firman-Nya kepada saudara. Maka saudara akan dibuat teguh, saudara akan dibuat kuat, dan saudara akan dibuat sehat jiwa saudara. Dan saudara akan siap menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Dan apabila Ia datang, maka saudara akan didapati bersama-sama dengan Dia di udara. Haleluya. Itulah penantian dan pengharapan kita, ya, saudara-saudariku yang terkasih. Haleluya. Malam ini, sebelum kita akan masuk kepada pembacaan firman Tuhan, saya ajak dan saya undang untuk saudara-saudariku semuanya menundukkan kepala dan hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam firman-Nya, sehingga Dia akan berkenan untuk menyatakan berkat-berkat surgawi yang sudah Dia janjikan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan jiwa rohani, tubuh rohani kita. Haleluya. Bapa di surga, kembali malam ini Tuhan, hamba-Mu memiliki waktu dan kesempatan untuk juga bisa berbagi kembali akan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapa di surga, kami mohonkan, layakkan kami Tuhan, dan urapi kami Tuhan, khususnya para pendengar yang ada dimanapun mereka saat ini berada, baik mungkin di dalam perjalanan, baik mungkin di rumah, ataupun di tempat-tempat yang lain Tuhan, mereka yang sedang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Kiranya Engkau yang akan mencurahkan urapan-Mu Tuhan, memberikan pengertian, dan membuka mata rohani kami Tuhan, untuk bisa melihat tentang zaman apa yang sedang kami hidupi Tuhan.
Dan apa pesan, firman, makanan rohani yang hendak Engkau nyatakan dan sudah dan sedang Engkau nyatakan bagi kami yang hidup di zaman ini Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang menantikan kedatangan-Mu yang kedua. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberitahukan sebagaimana Engkau menyatakan rahasia-Mu kepada murid-murid-Mu Tuhan, dan hanya kepada murid-murid-Mu saja bahwa rahasia-rahasia kerajaan Allah itu akan dibentangkan, disingkapkan. Maka demikian kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohonkan Tuhan, kiranya Engkau menyingkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, supaya kami bisa berjalan dengan lebih baik lagi Tuhan, sebagai orang-orang Kristen di akhir zaman ini Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini juga. Kami mengucap syukur dan kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Amin. Saya undang saudara-saudariku untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Roh Kudus bagi kita pada malam ini. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-16. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Haleluya. Kalau saudara masih ingat dengan khotbah yang minggu lalu, di Matius 24, murid-murid menanyakan tentang ketiga pertanyaan yang sangat-sangat khusus. Dan Alkitab jelaskan bahwa rahasia hanya diberikan pada murid-murid, pada mempelai wanitanya, maka Tuhan memberikan jawabannya dengan sangat jelas kepada mereka. Tetapi kepada orang-orang yang lain, termasuk Yahudi yang lain dan Farisi dan Saduki, maka Yesus hanya memberikan perumpamaan demi perumpamaan. Dan mereka justru dibuat bingung dan tidak mengerti. Nah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan topik kita malam ini adalah mengenali zamanmu dan pesannya, bagian yang kedua. Saya akan lanjutkan apa yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Dan minggu lalu kita sudah sampaikan tentang kondisi Israel. Bagaimana Israel menolak Yesus, firman, dan menyalibkannya, dan kemudian hasil penolakan, maka mereka ditimpa hukuman, Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dari kerajaan Romawi, dan dari situ kemudian mereka tercerai-berai, terserak ke seluruh penjuru bumi. Tetapi, haleluya, Tuhan setia dengan janjinya. Maka Tuhan kirimkan, Tuhan datangkan rasa nasionalisme yang sangat kuat di dalam diri orang-orang Yahudi yang sudah tercerai-berai ke seluruh dunia, yang sudah tidak berada lagi di tanah Kanaan. Maka rasa nasionalisme mereka, oleh karena mereka tertekan, mereka dianiaya dengan sangat luar biasa di dalam perang dunia pertama, di dalam perang dunia kedua, sehingga saudara lihat, mereka sangat dianiaya dan sangat ditekan, mereka dibunuh, mereka dibantai di bawah kekuasaan Hitler, Mussolini, dan Stalin, dan para diktator-diktator dunia yang lain. Maka rasa nasionalisme mereka timbul, sehingga perang dunia kedua 6 juta orang Yahudi tewas. Maka mereka berbondong-bondong kembali ke tanah air mereka. Mereka berjanji bahwa mereka akan datang ke tanah air mereka untuk menantikan Mesias, dan mereka tidak ingin lagi diinjak-injak, dan mereka tidak ingin lagi diremehkan, dianiaya oleh bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Maka apa yang terjadi? Mei 1948, Israel memerdekakan diri. Israel menjadi sebuah negara yang merdeka, dengan memiliki bala tentaranya sendiri, amin, mata uangnya sendiri, dan lain sebagainya. Bendera bintang Daud pun berkibar untuk pertama kalinya setelah hampir 2000 tahun yang lalu tidak pernah berkibar lagi. Amin. Haleluya. Dan saya tekankan lagi pada saudara, apa yang menjadi hubungannya dengan khotbah pada minggu yang lalu, mengenali zamanmu dan pesannya. Seandainya orang-orang Yahudi mengenali
tanda-tanda di zamannya, maka mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Saya ulangi lagi, seandainya Yahudi mengenali tanda-tanda di zamannya, apa janji Tuhan kepada mereka untuk digenapkan di zaman mereka, maka tentunya mereka tidak akan menyalibkan Yesus yang adalah Mesias mereka. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Kalau mereka mengenali tanda-tanda di zamannya, maka mereka tidak akan menyalibkan firman. Amin. Mereka tidak akan menolak firman. Yesus tampil ke bumi adalah nubuatan-nubuatan yang sudah berbicara tentang dia. Seorang darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, seorang anak, maka dia akan diberi nama Immanuel, dan itu genap pada waktu Yesus lahir dari rahim Maria. Dan Maria adalah darah atau perawan itu yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun, maka melahirkan Yesus yang adalah firman menjadi manusia. Amin. Jadi saudara melihat, seandainya mereka mengenal janji-janji tersebut, maka mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Lalu bagaimana mereka seharusnya mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias? Bagaimana mereka seharusnya mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias? Hal yang sangat mudah kalau mereka ingin mengenali tanda-tanda di zamannya. Lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Lihat perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus katakan di Yohanes 14 ayat yang ke-10 dan 11. Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara lihat, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus tidak mampu dilakukan oleh orang Farisi dan Saduki dan oleh imam-imam, ahli Taurat dan lain sebagainya. Itu sebabnya seorang pengajar Israel, yang bernama Nikodemus, datang malam-malam di Yohanes 3 ayat 2, dan dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara perhatikan, bahkan Nikodemus, pengajar Israel yang sejajar dengan Gamaliel sebagai pengajar Israel juga, dan yang mengetahui firman Tuhan dengan sangat baik, mereka pun mengenal bahwa tidak ada seorang yang bisa melakukan tanda-tanda tersebut kalau Tuhan tidak menyertainya. Amen. Nah, jenis pekerjaan yang mana yang sekarang yang dilakukan oleh Tuhan? Selain hanya mujizat, lebih besar dari mujizat. Bukan hanya menumpahkan orang sakit sembuh, bukan hanya melakukan mujizat, bukan hanya membangkitkan orang mati, tapi saudara lihat, Tuhan memberikan tanda yang sangat khusus. Tanda Mesias, tanda yang sangat spesifik, yang hanya dilakukan oleh para nabi-nabi yang terdahulu di zaman perjanjian lama. Perhatikan di Yohanes 1 ayat 48 sampai 50. Satu contoh. Yohanes 1 ayat 48 sampai 50. Perhatikan tanda Mesias ini. Inilah berbicara tentang Natanael yang hendak menemui Yesus. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara perhatikan, berapa jarak Filipus dan Natanael dengan jarak Yesus. Tapi Yesus tahu apa yang sedang diperbuat oleh Filipus dan juga Natanael. Ayat 49, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Amin. Saudara perhatikan contoh yang lain di Yohanes pasal yang keempat. Bagaimana seharusnya orang Yahudi mengenal bahwa Yesus adalah Mesias? Perhatikan Yohanes 4 tentang perempuan Samaria. Yesus mengetahui latar belakang kehidupan masa lalu daripada perempuan Samaria ini, seorang pelacur. Yesus tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu, dan itulah pertama kalinya keduanya saling bertemu. Tapi Yesus mengetahui apa yang menjadi masa lalu perempuan ini dan apa yang sedang dihidupi oleh perempuan ini, dan tidak ada seorang pun yang memberitahu kepada Yesus. Tapi Yesus tahu. Amin. Haleluya. Kemudian contoh yang lain lagi, Yohanes 8 tentang orang muda yang buta dari sejak lahirnya. Saudara lihat, siapa yang bisa melakukan atau mencilegkan seorang yang buta dari sejak lahir? Bahkan para rasul pun tidak sanggup melakukannya. Betul? Amin.
Hanya Yesus yang melakukannya. Itu sebabnya dituliskan di dalam Alkitab saudara dan saya sebagai sebuah contoh. Lalu pertanyaan saya, bagaimana seandainya kalau itu terulang kembali di zaman kita? Bagi saudara dan saya yang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Perhatikan baik-baik saudara. Kita sedang berbicara tentang mengenali tanda-tanda di zamannya. Seperti yang dituliskan di Matius 16 ayat 3 tadi. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Haleluya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus pada masa pelayanan dia, lebih ditegaskan lagi bagaimana dia mengetahui pikiran dan hati manusia. Karena Yohanes 2 ayat 25 katakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Hanya firman yang sanggup mendeteksi dan mengetahui bahkan apa yang sedang saudara pikirkan pada malam ini juga. Amin. Yohanes 2 ayat 25. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Perhatikan saudara. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Di hadapan siapa? Di hadapan firman. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Lihat contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanan dia. Markus 2 ayat 8. Markus 2 ayat 8. Contoh pelayanan tentang tanda Mesias mengetahui pikiran dan hati manusia. Markus 2 ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Lihat, Yesus adalah firman yang menjadi daging manusia. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Nah, saudara, pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan oleh Yesus, amin. Dan apabila pelayanan-pelayanan yang sama seperti itu sekarang dilakukan, dikerjakan di dunia, dipertontonkan, didemonstrasikan kepada dunia, kepada saudara dan saya, lalu apa respon kita? Lalu apa respon kita, saudara? Amin. Perhatikan, saudara. Pelayanan yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat ini sudah dipertontonkan dan didemonstrasikan oleh Tuhan kepada dunia. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kepada seluruh dunia. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, maka saya hanya menghimbau kepada saudara, perhatikan dan pertimbangkan baik-baik di zaman apa kita hidup dan apa pesan atau makanan rohani di zaman kita ini. Karena seandainya dulu orang-orang Yahudi mengenali tanda-tanda ini, maka mereka tidak akan menyalibkan Yesus yang adalah firman. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah setelah kematian Kristus. Seandainya orang Yahudi mengenali tanda-tanda di zamannya, ketika Jenderal Titus sedang dalam perjalanan untuk menyerbu Yerusalem, maka mereka tidak akan binasa di dalam kota Yerusalem tersebut. Hanya orang-orang percaya, hanya murid-murid Yesus yang mengenal tanda dan mendengar bahwa Jenderal Titus sedang dalam perjalanan untuk menyerbu Yerusalem, maka Alkitab katakan di Matius 24, seperti yang minggu lalu sudah saya khotbahkan, maka mereka melarikan diri ke pegunungan-pegunungan. Amin. Mereka lari dan naik di atas dan mereka aman. Dan di bawah di Yerusalem, maka Titus masuk dan menghancurkan dan membunuh orang-orang Yahudi. Alkitab sejarah mengatakan darah sampai mengalir ke pintu gerbang Yerusalem. Oke, contoh yang lain, mengenali zamanmu dan pesannya. Seandainya dulu Fir'aun dan Mesir sudah mengenali tanda-tanda di zamannya, mengenali akan janji Yehova, maka Fir'aun dan Mesir, tepatnya Fir'aun dan tentara-tentaranya, tidak akan binasa, ditenggelamkan di Laut Teberau atau Laut Merah. Seandainya Fir'aun dan tentaranya dan Mesir mengenali tanda-tanda, pesan, dan zamannya, maka mereka tidak akan dihukum Tuhan. Tuhan memberikan tanda di zamannya, Tuhan memberikan
pesan melalui nabinya Musa di zaman itu. Tapi mereka justru menolak nabi Tuhan dan pesannya, makanan rohani di zaman itu. Padahal di zaman itu dengan munculnya Musa adalah untuk menggenapkan janji Tuhan, janji Yehova kepada Abraham di Kejadian pasal yang ke-15, bahwa umatku akan menjadi budak di negeri yang asing, tetapi dengan tangan yang perkasa aku akan melepaskan mereka. Amin. Masih ingat tentang janji ini bagi saudara yang sering membaca Alkitab dengan baik? Seandainya Fir'aun dan Mesir mengenali tanda dan janji di zamannya, maka mereka tidak akan dihukum dan kena tulah dari Tuhan. Itulah alasannya kenapa saya sudah menjelaskan kepada Anda tentang berjalan di dalam terang, kemudian benih yang dihidupkan, kemudian makanan rohani pada waktunya, dan minggu lalu berbicara tentang mengenali zamanmu dan pesannya. Adalah karena Tuhan sudah dan sedang melakukan pekerjaannya yang sangat dahsyat di zaman ini, dan yang kalau diberitakan atau diceritakan kepada orang, maka mereka tidak akan mempercayainya. Itulah yang tertulis di Habakuk pasal 1 ayat 5. Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah, Tuhan sudah menuliskan melalui nabi-nabinya bahwa Tuhan di zaman ini sudah dan sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang dahsyat dan tidak akan dipercayai oleh orang-orang. Tetapi puji Tuhan, hanya mempelai wanita yang akan percaya dan yang akan melihat dan yang akan mengetahui tanda-tanda zaman itu. Amin. Tidak semua orang yang menyebut atau mengklaim dirinya Kristen. Tidak, saudara. Ingat, saudara-saudariku yang terkasih. Ingat, lihat di zamannya Nuh. Di zamannya Nuh, ketika Nuh berkhotbah selama 120 tahun, mereka yang mendengar khotbah Nuh bukanlah penyembah berhala. Penyembahan berhala baru muncul setelah Nimrod muncul. Sebelumnya, mereka hanya mengenal satu Tuhan. Mereka hanya mengenal satu Tuhan yang Esa, yang disembah oleh Nuh dan yang juga disembah oleh orang-orang di zaman itu. Amin. Saudara lihat, apa yang terjadi ketika Tuhan memberikan makanan rohani di zamannya Nuh, dan Nuh mengkhotbahkannya selama 120 tahun, maka orang-orang yang mengklaim dirinya juga orang-orang yang religius, rohaniah, menyembah Tuhan yang sama yang disembah Nuh, tapi justru mereka menolak pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh Nuh untuk zaman mereka. Lihat di zamannya Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi? Alkitab katakan di Lukas pasal yang ke-7. Apa yang terjadi? Mereka menolak untuk mendengarkan suara pesan Tuhan yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai seorang pendahulu kedatangan Kristus yang pertama untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi mereka justru menolak Yohanes, menganggap enteng Yohanes, meremehkan Yohanes, tapi mereka mengklaim bahwa mereka lah keturunan Abraham, mereka mengklaim bahwa mereka adalah murid-murid Musa, mereka juga memegang Taurat yang sama yang juga sedang dikhotbahkan oleh Yohanes. Namun mereka, orang-orang rohania, orang-orang religius itu justru menolak pesan Tuhan yang sedang dikumandangkan, disampaikan oleh Nabi Tuhan Yohanes Pembaptis. Lihat lagi di zamannya Tuhan Yesus yang baru saja kita bahas. Maka pola yang sama akan terulang di setiap zaman, saudara. Mereka yang justru menentang, mereka yang justru membenci pesan kebenaran firman yang sedang digenapkan atau sedang dinyatakan oleh Tuhan di zamannya adalah justru mereka yang mengklaim dirinya adalah orang-orang benar, orang-orang religius, orang-orang rohania. Bagaimana dengan zaman kita ketika Yesus Kristus hendak datang untuk yang kedua kali? Pola yang sama akan terulang dengan sendirinya, saudara. Oke. Lalu, kalau tadi saya katakan bahwa Tuhan sudah dan sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar, yang dahsyat, lalu apa sebenarnya yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Roh Kudus di zaman ini? Perhatikan, saudaraku. Roh Kudus, Tuhan di zaman ini sedang menggenapkan janji-janjinya, firman, ayat-ayat firman tertentu yang harus genap di zaman
di mana kita hidup saat ini. Dan yang hanya diberikan kepada mempelai wanitanya. Hanya mempelai wanita yang akan bisa mengenali zaman dan pesannya. Apakah janji itu? Apakah yang akan digenapkan? Apakah firman yang harus digenapkan itu? Janji firmannya seperti yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Seperti di Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Kemudian Tuhan Yesus sendiri bernubuat di Matius 17 ayat yang ke-11. Akan datangnya Elia untuk memulihkan segala sesuatu. Kemudian Tuhan Yesus sendiri yang bernubuat di Matius 24 ayat 37 sampai 44. Matius 24, 37 sampai 44. Kemudian Yesus sendiri yang bernubuat Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Kemudian Yesus sendiri yang berkata Matius 24 ayat 27 dan 28. Kemudian Alkitab di kitab Wahyu katakan di Wahyu 10 ayat 1 sampai 7 dan banyak ayat firman yang lain. Maka semua ayat-ayat yang saya sebutkan tadi di atas, maka semuanya itu hanya, perhatikan saudara, hanya bisa digenapkan di zaman di mana kita hidup saat ini, yaitu di akhir zaman sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Karena semua ayat tadi tidak bisa digenapkan di zamannya Nuh, atau di zamannya Daud, atau di zamannya Musa, atau di zaman gereja mula-mula, atau di zamannya yang lain, tapi hanya bisa digenapkan di zaman ini. Itulah yang disebut dengan pesan, firman, kebenaran yang saat ini, makanan rohani di zaman ini. Amen. Tuhan juga sudah berjanji bahwa dia akan memulihkan. Amen. Perhatikan, Tuhan juga sudah berjanji bahwa dia akan memulihkan, memulihkan atau mengembalikan apa yang sudah hilang dari gereja mula-mula. Di mana di zaman akhir ini, sebelum Kristus datang untuk yang kedua, maka dia akan memulihkan baptisan air yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dulu sudah dikerjakan oleh gereja mula-mula di bawah pengajaran para rasul-rasul yang besar, sesuai yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dan hal yang lain yang akan dipulihkan juga, bahwa Tuhan akan pulihkan juga pengajaran tentang benih ular. Pengajaran tentang benih ular yang dulu sudah diketahui dan dimiliki oleh gereja mula-mula. Amen. Itu sebabnya ketika Yohanes tampil di sungai Yordan, ketika Yesus tampil, dua manusia ini mengkhotbahkan yang sama kepada orang-orang Yahudi dengan mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak." Amen. Maka apa yang terjadi? Maka rahasia apa yang dulu terjadi di Taman Eden akan dipulihkan kembali untuk dinyatakan kepada mempelai wanitanya. Apakah Hawa makan apel? Apakah Hawa makan buah terlarang? Ataukah Hawa makan sesuatu? Maka Tuhan di zaman ini akan singkapkan rahasia misteri ini. Tunggu waktunya saudara. Amen. Saudara akan mendapatkan hal ini. Juga Tuhan akan pulihkan hal-hal yang lain, termasuk hal pengajaran tentang kelahiran kembali. Kemudian ajaran yang benar tentang baptisan Roh Kudus yang asli. Ajaran tentang kekudusan. Wow, kalau udah bicara kekudusan, banyak orang mulai merinding. Kekudusan, karena di gereja mula-mula, orang-orang percaya hidup dalam kekudusannya Tuhan. Bukan kekudusan menurut pikiran manusia. Kekudusannya Tuhan, sebab Allah itu adalah kudus adanya. Dan tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang sanggup bertemu dengan Tuhan. Amen. Dan bukan hanya itu saja saudaraku dan saudariku yang terkasih, dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang sedang mendengarkan khotbah ini. Tuhan sudah berjanji bahwa di akhir zaman dia akan melawat dunia sekali lagi. Amen. Dan akan mempertontonkan atau mendemonstrasikan jenis pelayanan yang sama seperti yang dulu dia lakukan pada waktu dia ada di muka bumi. Itulah sebabnya dia bernubuat dan berjanji di Lukas 17 ayat 26 sampai 30, anak manusia akan dinyatakan sama seperti zamannya Nuh dan Lot atau Sodom, di mana jenis pelayanan Yesus Kristus akan dinyatakan di akhir zaman persis sama dan akan dimanifestasikan bukan hanya untuk Indonesia, saudara, tapi untuk seluruh dunia, karena mempelai wanita terdiri dari kaum dan bahasa, dari suku, dari seluruh dunia. Maka mempelai wanita akan melihat akan manifestasi
jenis pelayanan yang sama seperti yang dikerjakan oleh Yesus pada waktu di muka bumi. Amin. Disertai dengan tanda-tanda, mujizat dan heran yang sangat dahsyat, dan disertai dengan tanda Mesias seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Haleluya. Dan ingat saudara, berita atau pesan makanan rohani di zaman ini tidak diberitakan hanya untuk lingkup Indonesia atau Asia Tenggara atau Asia, tapi seluruh dunia. Perhatikan baik-baik. Amin. Karena Paulus sudah mengatakan di Kisah Para Rasul, berita ini bukan diberitakan di tempat yang terpencil sehingga tidak ada orang yang mendengar. Amin. Dan saudara, ketika ayat-ayat firman tersebut yang sudah saya sampaikan di atas harus digenapkan, maka tunggu saja waktunya, maka akan digenapkan dengan sendirinya. Saudara dan saya tidak perlu menafsirkan. Dan ketika sudah tiba waktunya, tiba musimnya, tiba eranya, tiba di zamannya, maka otomatis firman-firman tadi akan dengan sendirinya digenapi. Maka tidak ada perlu seorang pun melakukan penafsiran. Karena dengan ayat-ayat firman nubuatan tadi digenapkan, janjinya digenapkan, maka penggenapan firman itu adalah itulah penafsiran yang benar. Tunggu waktunya saja saudara. Kecenderungan manusia adalah selalu tidak sabar. Betul? Kecenderungan manusia adalah selalu tidak sabar. Dan ketika sebuah janji firman digenapkan, maka penggenapan itu tidak bisa terlambat atau mendahului waktunya atau terlalu cepat. Ketika sebuah janji firman digenapkan di zaman sesuai dengan waktunya, maka penggenapan itu tidak bisa terlambat atau mendahului atau terlalu cepat. Tetapi penggenapan firman itu akan dengan tepat tiba pada musim, era, waktu, dan zamannya. Amin. Ingat, beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang makanan rohani pada waktunya dan juga berbicara tentang berjalan di dalam terang, yang artinya adalah percaya dan menerima, menghidupi akan firman yang digenapkan untuk zamannya. Oke, Anda tidak perlu menafsirkan janji-janji firman tersebut. Anda hanya perlu menunggu kapan waktunya itu digenapkan. Bagaimana saya tahu bahwa itu adalah waktunya? Itulah sebabnya saudara dan saya harus dilahirkan kembali. Anda harus memiliki rasa haus dan lapar untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah yang lapar dan haus, maka ia akan dipuaskan. Anda harus memiliki Roh Kudus untuk mampu melihat tanda-tanda zaman tersebut. Haleluya. Saudara perhatikan, lihat alam. Lihat alam. Tuhan Yesus sendiri menyerupakan atau memberikan perumpamaan tentang firman di Lukas 8 ayat 11. Lukas 8 ayat 11, benih itu ialah firman Allah. Amin. Benih atau biji. Ketika benih atau biji ditaburkan ke dalam tanah, maka tunggu aja waktunya sampai ia akan menghasilkan buah atau panen. Anda lihat tanda-tandanya, amin. Dan ketika sudah tiba masa penuaian, apakah Anda masih bertanya, sudah panen atau belum ya? Wah, saudara, kalau muncul pertanyaan yang seperti itu, padahal itu adalah musim penuaian dan saudara sudah melihat panenannya, tapi masih bertanya, sudah panen atau belum ya? Saya rasa, dan saudara pun pasti setuju dengan saya rasa ada yang salah dengan pernyataan yang bodoh yang seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada diri orang tersebut. Sudah jelas musim penuaian, masih bertanya, udah panen atau belum ya? Saudara, hal yang sama dengan firman Tuhan. Firman adalah benih. Dan kalau sudah sampai pada musimnya, maka dia akan menghasilkan dengan sendirinya. Maka itulah penafsiran yang benar. Dan saudara tidak perlu lagi bertanya-tanya lagi. Amin. Haleluya. Lantas, kemudian di zaman ini, tanda-tanda apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan Israel. Itu sebabnya minggu lalu saya jelaskan sedikit tentang Israel. Perhatikan Israel. Sekarang Israel sudah merdeka, menjadi sebuah negara, bangsa yang besar. Karena Israel adalah jamnya Tuhan. Amin. Israel adalah jamnya Tuhan untuk kita bisa mengetahui kita hidup di zaman apa. Itu sebabnya Yesus bernubuat di Matius 24. Perhatikanlah perumpamaan tentang pohon ara. Amin.
Israel adalah jamnya Tuhan. Apapun yang sedang bergolak terjadi di Israel sekarang, itu menunjukkan bahwa kita hidup di zaman apa. Karena sebentar lagi Injil akan diberikan kembali kepada Israel. Amin. Dan kalau Injil sudah dinyatakan lagi pada Israel, tidak ada lagi pengharapan keselamatan bagi orang-orang di luar bangsa Israel. Perhatikan baik-baik, kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat sekali. Kalau saudara ingin mengetahui ini hari apa, saudara akan pasti buka kalender tanggalan saudara. Tapi kalau saudara ingin mengetahui ini zaman apa, lihat Israel. Amin. Haleluya. Apa buktinya bahwa kita sekarang sedang hidup di akhir zaman? Bahasa Inggrisnya the end time atau the last days, hari-hari terakhir, the end time, akhir zaman atau zaman akhir, the last day. Apa buktinya bahwa kita hidup sekarang di zaman akhir? Perhatikan dengan seksama beberapa hal yang sangat khusus yang menunjuk bahwa kita hidup di akhir zaman. Perhatikan teknologi saudara. Perhatikan teknologi. Saudara bisa baca di Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Saudara bisa baca di Daniel pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Saya akan bacakan pada saudara. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Perhatikan kata-kata tersebut. Sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Di terjemahan King James bahasa Inggris bukan banyak orang akan menyelidikinya, tetapi di terjemahan bahasa Inggris yang asli disebutkan tentang run through and to. Artinya adalah menjelajah. Sama seperti di Zakaria disebutkan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia. Amen. Artinya adalah di zaman kita, orang untuk bepergian akan dengan sangat mudah menjelajah ke seluruh dunia. Di zaman sekarang hanya dengan naik pesawat terbang, saudara sudah pergi dari satu negara ke negara yang lain. Hari ini saya di Indonesia, dalam beberapa jam saya sudah sampai ke Singapura. Hari ini saya masih di Medan. Dalam beberapa jam saya sudah sampai ke Filipina atau sampai ke Australia dalam hari yang sama. Kalau dulu orang butuh waktu berbulan-bulan naik kapal laut. Untuk pergi ke Filipina butuh waktu berhari-hari. Amen. Tapi sekarang dengan cepat saudara bisa melakukan penerbangan dengan pesawat terbang kemana-mana. Kalau dulu orang lihat HP saudara. Kalau dulu orang butuh berita harus menunggu berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sekarang saudara ingin mengetahui berita saudara, opung saudara, atau saudara, famili saudara yang ada di Jakarta, hanya dalam tempo sekian detik saudara sudah dapat kabar melalui SMS HP. Betul? Orang dengan mudah sekarang untuk bisa menjelajah ke mana-mana. Bukan hanya menjelajah ke dunia yang kita lihat, tapi juga menjelajah ke dunia yang tidak kita lihat. Itulah sebabnya sekarang di Medan, di kota-kota besar, muncul internet. Orang bisa akses internet dan masuk ke dunia maya, masuk ke dunia yang tidak kelihatan. Tapi mereka bisa berhubungan dari negara yang satu ke negara yang lain. Tidakkah itu zaman kita? Tidakkah ini yang dinubuatkan oleh Daniel 12 ayat 4 dan sudah genap? Maka ini akhir zaman, saudara. Perhatikan baik-baik. Bagaimana dalam perpolitikan dunia? Minggu lalu sudah saya singgung. Lihat perpolitikan dunia. Yesus sudah bernubuat di Matius 24. Amen. Tentang pohon ara. Israel merdeka. Israel memproklamirkan sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Tahun 1948. Maka pada saat yang bersamaan, bangsa-bangsa yang lain pun seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus di Lukas, maka tergenapi dengan sendirinya. Bukan hanya pohon ara, tapi juga pohon-pohon yang lain. Akhir zaman, saudara. Lihat kondisi gerejawi. Amen. Lihat kondisi gereja. Pada tahun 1948 juga. Perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Lihat, Israel adalah jamnya Tuhan. Merdeka atau tepatnya memproklamirkan dirinya sebagai sebuah bangsa, negara yang merdeka tahun 1948. Dan apa yang terjadi pada tahun 1948 tentang gereja. Maka tahun 48 dibentuklah Dewan Oikumene, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Semua gereja mulai menyatukan dirinya. Betul? Maka pada saat yang bersamaan, pada tahun yang sama, dalam hal perpolitikan dunia, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, lahir. Betul? Perhatikan saudara, kita hidup di akhir zaman. Haleluya. Sekarang perhatikan kondisi individual, kondisi perorangan. Apakah tidak demikian kondisi orang-orang di akhir zaman? 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1-8. Saudara cek baik-baik di Alkitab saudara nanti. Apa yang dikatakan di sana? Khususnya di ayat yang
5. Dikatakan di situ, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 5. Di dalam bahasa Inggris, di dalam King James, versi King James, dalam bahasa Inggris dikatakan, mereka memiliki suatu bentuk kesalehan, kesucian. Mereka memiliki suatu bentuk kesalehan atau kesucian, namun yang menyangkali kuasa, menjauhlah dari mereka. Apakah kuasa? Injil, firman. Amen. Roh Kudus yang menuliskan Injil ini. Amen. Mereka memiliki suatu bentuk kesalehan. Oh, secara fisik mereka memang saleh, saudara. Mereka memang kelihatannya orang-orang yang kudus. Mereka pergi ke tempat-tempat ibadah. Amen. Mereka pergi ke gereja. Saudara perhatikan, lihat, ingat, di zaman Yesus yang menyalibkan Yesus dan yang menolak Yesus dan yang paling membenci Yesus adalah orang-orang yang mengklaim dirinya keturunan-keturunan Abraham dan yang mengklaim dirinya murid-murid Musa. Mereka bukan penyembah berhala. Bagaimana dengan kedatangan Kristus yang kedua? Hal yang sama, pola yang sama akan terulang dengan sendirinya. Mereka yang membenci firman kebenaran adalah selalu dari pihak yang mengklaim atau menyebut dirinya sebagai orang-orang gerejawi. Memiliki suatu bentuk kesalehan. Oh, pergi ke gereja, kelihatannya kudus, kelihatannya saleh, tetapi yang justru menyangkali firman Tuhan. Oh, Pak, firman Tuhan itu maksudnya nggak begini. Oh, Pak, firman ini sudah genap di zaman dulu. Oh, Pak, artinya nggak begitu, Pak, dan lain sebagainya. Saudara, lihat, bukankah itu di zaman ini? Ingat, ini akhir zaman. Seperti yang tadi saya sebutkan di atas, bahwa Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, Matius 17 ayat 11, janji akan datangnya Elia. Lukas 17 ayat 26 sampai 30, janji akan datangnya anak manusia, dan seterusnya. Hanya bisa digenapkan di akhir zaman. Ingat, saya sudah tunjukkan apa bukti bahwa kita hidup di akhir zaman. Tepat sebelum Kristus datang yang kedua, maka ayat-ayat firman tersebut akan genap. Amin. Dan hanya mempelai yang akan sanggup menerima, dan yang akan sanggup melihat, dan yang sanggup akan mengetahuinya. Amin. Dan ketika ayat-ayat tersebut digenapkan, seperti yang tadi saya sebutkan, maka dengan sendirinya akan mendatangkan sebuah pengajaran. Oh, haleluya. Pengajaran, Pak? Ya, pengajaran, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau ayat-ayat tersebut sudah genap dengan sendiri di zaman akhir ini, maka akan mendatangkan sebuah pengajaran. Pengajaran yang akan melampaui semua ide manusia. Melampaui semua pendapat, argumentasi, teori-teori, kredo, dan dogma-dogma yang dibuat oleh sistem manusia. Sebuah pengajaran yang langsung datang murni dari surga dan akan diberikan kepada mempelai wanitanya. Wih, amin. Yesaya 28 ayat 8 dan 9. Yesaya 28 ayat 8 dan 9. Perhatikan, saudara. Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Ayat 8. Yesaya 28. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Ya, mezbah dan altar Tuhan, mejanya Tuhan, yang seharusnya bersih dari semua adat istiadat dan tradisi dan keduniawian, sekarang sudah diserbu oleh orang-orang yang mengklaim dirinya Kristen, tapi yang tidak layak untuk berdiri di mimbar, yang tidak layak untuk melayani Tuhan. Amin. Masih hidup seperti orang dunia, masih menginginkan hal-hal duniawi, tidak hidup di dalam kekudusannya Tuhan, tapi justru melayani Tuhan. Apakah saya terlalu keras, saudara? Saya rasa tidak. Inilah fakta yang ada di zaman sekarang. Inilah kekristenan yang saudara dan saya sedang lihat di akhir zaman. Sangat penuh dengan kotoran dan muntah. Dan Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tapi puji Tuhan, di ayat 9 Yesaya 28 berkata, dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatannya? Saya ulangi, kepada siapakah dia akan mau mengajarkan? Ada sebuah pengajaran, saudara. Mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatannya? Amin. Kepada siapa? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Amin. Berbicara tentang orang-orang yang sudah tidak lagi memakan atau minum susu, makan bubur,
tapi orang-orang yang sudah cerai susu dan siap untuk makanan keras. Amin. Inilah makan rohani di zaman ini. Makanan keras. Sebuah pengajaran yang untuk apa? Pengajaran. Roh Kudus sudah memberikan sebuah pengajaran atau instruksi, tuntunan, guidance, instruksi atau tuntunan kepada mempelai wanita di dalam sebuah bentuk pengajaran. Hanya bagi mempelai wanitanya tentang bagaimana mempelai harus bersikap terhadap firman, mempelai prianya, suaminya, bagaimana mempelai wanita harus bersikap terhadap firman, dan bagaimana mempelai wanita juga harus bersikap terhadap dunia dan keduniawian di zaman sekarang yang sangat menggoda dan yang sangat rusak dan yang sangat bobrok. Hanya sebuah pengajaran yang murni yang datang dari surga yang akan sanggup membuat mempelai wanita tahu bagaimana harus bersikap menghadapi semuanya ini. Amin. Dan terlebih, tahu bagaimana bersikap hormat kepada firman yang tertulis di Alkitab saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dan pengajarannya akan memberikan instruksi, memberikan sebuah tuntunan bagaimana mempelai wanita harus bertingkah laku. Amin. Bagaimana mempelai wanita harus berdandan. Haleluya. Bagaimana dengan dandanan orang Kristen di zaman ini? Wah, saudara, kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang mendatang. Pengajarannya akan memberikan instruksi dan tuntunan kepada mempelai wanita. Bagaimana mempelai wanita harus bersikap menghadapi tantangan zaman ini. Amin. Itulah sebabnya, saudara, kalau saudara memakan makanan rohani di zaman ini, saudara akan sehat. Saudara akan tahu caranya bagaimana menghadapi tantangan dunia ini. Jangan lembek, jangan loyo. Amin. Kuat, gagah seperti laki-laki. Karena Kristus adalah seorang laki-laki yang kuat dan gagah. Amin. Pengajaran ini juga akan memberikan pengajaran dan tuntunan bagaimana mempelai wanita harus hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Dan seterusnya. Kemudian dari sini timbul pertanyaan. Kenapa sih kita butuh sebuah pengajaran? Ya. Kenapa? Hal yang sama seperti seorang orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua ingin anak-anaknya ingin supaya anak-anaknya menjadi orang yang benar dan yang berguna bagi masyarakat dan bangsa dan lain sebagainya. Tahu sopan santun, tahu etika, tahu norma-norma yang benar, tahu bagaimana berpakaian yang benar, tahu bicara yang sopan dan benar, dan lain sebagainya. Itu sebabnya orang tua mengajari anak-anaknya dengan ajaran yang benar dan baik. Bagaimana dengan seorang guru kepada murid-muridnya? Hal yang sama. Amin. Dan kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus adalah guru kita. Roh Kudus adalah pengajar kita. Dan kita memiliki Bapa, Tuhan Yesus sendiri. Tidakkah dia akan melakukan hal yang lebih baik kepada anak-anaknya, kepada mempelai wanitanya? Amin. Kenapa saya berbicara tentang perlunya sebuah pengajaran dan kenapa Tuhan harus mengirimkan sebuah pengajaran? Ya, itu perlu sebab di zaman ini sudah banyak bermunculan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya sangat bagus, sangat alkitabiah, namun yang menjauh dan yang sangat jauh melenceng dari Alkitab sejauh timur ke barat. Tuhan harus mengirimkan sebuah pesan di akhir zaman, pesan firman pengajaran di akhir zaman, kebenaran yang saat ini, makan rohani yang zaman ini, untuk meluruskan kembali semua pengajaran yang sudah diselewengkan. Sebab mempelai perlu pengajaran firman yang murni, yang tidak bercampur baur, yang tidak bercampur aduk, yang tidak disilangkan, dihibrid, disilangkan dengan segala macam ide intelektual, kecerdasan manusia, hikmat manusia, tradisi dan adat istiadat dan lain sebagainya. Mempelai butuh firman yang murni. Semuanya itu, saudara lihat, pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang sifatnya dari Alkitab tapi yang melenceng dari Alkitab yang kelihatannya benar, semuanya itu sudah membuat umat Tuhan tidak lagi memiliki iman yang kokoh. Itulah sebabnya Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang kalau pengajaran firman Tuhan sudah tidak lagi cocok dengan firman Tuhan, hanya bicara soal pertobatan, bicara soal susu dan lain sebagainya. Kalau bicara soal pertobatan, bagaimana kita akan bertumbuh sebagai seorang wanita dewasa dan menjadi sempurna? Saudara, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita butuh sebuah pengajaran firman Tuhan yang murni, untuk membuat orang yang mendengar dan yang memakan dan yang menerima, yang percaya akan dibuat teguh dan kokoh. Amin. Haleluya.
Tuhan tidak ingin selamanya membuat umatnya terombang-ambing dan bingung. Tuhan ingin saatnya umatnya teguh. Haleluya. Saudara lihat, banyak permohonan-permohonan, Pak tolong doakan, Pak tolong doakan, Pak tolong doakan sakit saya, tolong doakan masalah dan lain sebagainya. Semuanya itu bagus, saudara. Saya ingin mendoakan saudara semua. Kita ingin mendoakan karena itulah perintah Tuhan. Tetapi saudara, kenapa saudara tidak lebih terfokus kepada firman Tuhan? Di awal-awal khotbah sudah saya sampaikan pada saudara. Sudah saya beritahukan bahwa saya tidak menekankan tentang khotbah-khotbah ini pada soal-soal kesembuhan, mujizat, pemulihan keluarga, dan seterusnya semacam itu, perkawinan dan lain sebagainya. Kita juga bicara yang seperti itu, tapi di pelayanan di radio ini saya tidak tekankan pada hal-hal yang seperti itu. Amin. Tolong saudara ingat bahwa penekanan daripada khotbah dan pengajaran di radio yang saat ini adalah untuk mengenalkan kepada saudara, perhatikan tanda-tanda zaman di mana saudara dan saya hidup. Amin. Haleluya. Pastikan saudara dan saya masuk ke dalam programnya Tuhan di zaman ini. Karena kalau saudara makan rohani yang tepat sesuai di zamannya, maka jiwa saudara akan sembuh, jiwa saudara akan sehat. Amin. Saudara bisa sakit secara tubuh jasmani ya. Saudara bisa sembuh, tapi saudara bisa sakit lagi. Tapi kalau jiwa saudara sembuh, maka saudara akan masuk dalam pengangkatan ketika Kristus datang yang kedua. Amin. Pastikan panggilan dan pilihanmu teguh, maka kamu akan kuat. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 13. Makanlah makanan rohani di zaman ini, maka Anda akan kuat dan sehat. Untuk menutup, saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Saudara yang terkasih, saudariku yang terkasih, hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan pada malam ini dan malam yang berikutnya. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan pada malam ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami percaya Tuhan bahwa urapan-Mu sudah sampai kepada setiap telinga yang mendengar. Dan hamba percaya Tuhan Yesus bahwa pengajaran-Mu akan Kau berikan sehingga mereka akan mengenali tanda-tanda zaman ini, mengenali pesan apa yang tidak Kau nyatakan dan sudah Kau nyatakan di zaman ini bagi mempelai wanita-Mu Tuhan, untuk mempersiapkan mereka bagi kedatangan-Mu yang kedua. Berkati saudara-saudaraku yang terkasih yang sedang mendengarkan ini Tuhan. Dan kalau apapun yang ada, problema, masalah, sakit, penyakit, semuanya sudah dibereskan oleh karena Engkau sudah berjanji dan bahwa Engkau sudah menyelesaikannya. Amin. Engkaulah sumber jawaban dan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang lemah dan tidak ada yang sakit pada saat ini mereka yang mendengarkan di dalam khotbah di radio ini Tuhan. Berkati saudara-saudariku semuanya dan hamba serahkan mereka dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan sampai Engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan dan berdoa. Haleluya. Dan jangan lupa juga untuk menghubungi kami 0813 9718 3317 atau di nomor 0812 6022 8993. Sampai jumpa pada minggu yang mendatang. Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Brother Itok Rumbayan di sini. Haleluya. Amen.